teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia ya. Jadi aku kali ini mau beres-beres kamar nih teman-teman. Aku ini lagi sapu-sapu dulu si kasurnya. Aku juga belum ganti spraynya teman-teman karena ini tuh baru 3 harian gitu. Aku biasanya seminggu sekali ya untuk ganti spraynya. Kalau teman-teman gimana nih ganti spraynya berapa hari sekali? Oh ya teman-teman lagi ngapain nih pas nontonin video aku? Sharing ya di kolom komentar. Oke deh teman-teman, pokoknya tonton terus ya videonya dan mudah-mudahan teman-teman suka dengan video aku kali ini. Oke, ini juga aku nggak lupa ya mau ganti si air si sirih gadingnya. Ini tuh udah 4 hari gitu ya teman-teman. Jadi aku ganti airnya. Tapi aku nggak tahu persis sih berapa lama sih si air ini harus diganti gitu ya. Tapi ini udah 4 hari jadi aku ganti aja. Dan mudah-mudahan si sirih gadingnya ini tumbuh banyak gitu ya. Jadi bisa beranak gitu. Nanti aku juga pingin pindahin di mungkin toples atau pas bunga yang lainnya supaya aku dapat banyak nih dari si sirih gadingnya ini. Jadi beli cuma 2 tapi nanti kalau beranak pinak insya Allah ya jadi banyak juga. Nah by the way teman-teman, gimana nih cuaca di tempat tinggal teman-teman semuanya? Apakah panas atau udah ada hujan? Di aku tuh kemarin hujan gede banget teman-teman ya, sekitaran setengah jaman gitu, tapi gede banget. Dan udah gitu kesininya mendung-mendung gitu aja sih, nggak terlalu panas. Aku lanjutin ini dengan lap-lap si meja nakas aku ya teman-teman. Ini tuh meja nakasnya terbuat dari rotan ya. Sebenarnya aku sekarang ini lagi suka banget tuh yang serba rotan. Tapi ternyata furniture dari rotan juga lumayan pricey ya. Nah ini aku lanjutkan juga lap-lap si cerminnya dan juga drawernya. Kalau teman-teman gimana nih? Udah beres belum? Beres-beres rumah atau dapurnya? Untuk hari ini masak apa nih? Rencananya aku habis beres-beres ini mau masak juga. Karena memang lagi pengen masak yang kuah-kuah anget gitu ya. Sama kebetulan aku juga punya sedikit stok udang gitu. Jadi nanti aku mau goreng aja. Nah ini juga aku lanjut lap si tangganya ini ya teman-teman. Jadi tangga ini tuh sangat fungsional sekali sih. Bisa untuk kerudung, bisa untuk mukena atau sajadah. Aku juga kadang gantung tas di situ. Jadi pokoknya berfungsi gitu ya. Nah kemudian aku lanjut bersihin si cermin full bodinya. Kenapa aku nyimpen 2 cermin di sini? Karena aku memang kadang kalau abis dandan pakai seragam atau baju gitu ya, dari kepala atau kerudung aku sampai ke ujung kaki gitu. Kalau cermin yang kecil biasanya aku pakai kalau aku pakai skincare ya teman-teman, atau juga pakai lipstick. Jadi aku pakainya cermin kecil yang bulat itu. Nah ini aku lanjut aja pakum-pakum si kamarnya ini dari mulai pojokan situ. Kalau bawahnya itu agak susah ya teman-teman. Jadi aku tuh harus miringin si pakumnya biar semuanya tuh dapet si kolong dipannya gitu ya, debu-debu yang ada di kolong dipannya. Dan menurut aku vakum ini worth it sih ya teman-teman. Harganya itu cuma 350 ribuan. Tapi ini tuh awet dan juga bisa menyedot dengan lumayan kuat juga ya teman-teman. Nah teman-teman juga bisa buka sih yang panjangnya ya. Yang bagian panjangnya itu kalau teman-teman mau ngevakum sofa gitu. Oke lanjut, ini aku mau unboxing diffuser yang aku beli di Shopee.
Ini diffusernya bonus 1 botol essential oil gitu. Nah ini aku pilih yang wangi peppermint ya teman-teman, karena aku tuh suka yang wangi-wangi anget gitu ya. Dan kalau eucalyptus, peppermint itu kan juga bisa ya kalau kita misalkan punya flu atau misalkan pingin yang anget-anget gitu ya di hidung atau badan gitu tuh, pokoknya anget gitu. Nah aku tuh suka karena daerah tempat aku tinggal tuh dingin banget teman-teman, terutama di musim kemarau. Di pagi hari itu dingin banget dan itu tuh biasanya kabutnya tebal banget. Nah ini untuk si diffusernya aku mau coba dulu. Aku isi air kurang lebih 500 ml, kemudian aku tetesin beberapa tetes dari essential oilnya. Dan alhamdulillah untuk mistnya itu keluarnya lumayan kencang ya. Dan ini juga ada pilihan untuk low dan high. Jadi gimana kita kebutuhan kita gitu ya. Kalau ingin mistnya banyak atau kencang, kita tinggal pilih yang high. Dan ini juga ada LED lightnya teman-teman. Ini warnanya beda-beda gitu. Ada yang merah, ada yang biru. Nah ini aku simpen di pojokan sini ya. Oke, jadi ini aku lanjut mau masak nih teman-teman. Aku nyariin bahan-bahannya dulu di kulkas, ada apa aja nih. Alhamdulillah aku masih punya wortel, kemudian ada juga kentang 2 biji gitu ya. Aku juga karena memang kan biasa masaknya tuh nggak banyak-banyak. Jadi aku mau bikin kare Jepang nih teman-teman. Kebetulan aku lagi punya bumbu karenya. Bumbu karenya juga sama, aku belinya online ya teman-teman, karena di daerah aku tuh nggak ada yang jual offline. Nah untuk bahan-bahannya seperti biasa aku kupasin dulu si wortel dan kentangnya. Kemudian aku potongnya itu agak gede-gede gini ya teman-teman. Beda dengan kalau aku bikin sayur sop gitu. Nah setelah itu nanti aku akan oseng-oseng untuk ayamnya. Ayamnya aku pakai sisaan dari dada ayam dan juga beberapa potong paha ayam gitu ya yang ada di kulkas. Aku cuman oseng sama bawang putih ya teman-teman, karena kebetulan bawang bombay aku tuh habis. Ya udah pakai yang ada aja, ada yang adanya bawang putih. Tapi ini tuh cuman pakai bawang putih juga ya untuk oseng-osengnya, itu udah wangi banget, wanginya enak banget. Nah, si bahan-bahannya udah siap. Aku sekarang mau ngoseng dulu si ayamnya. Pertama-tama aku masukin dulu minyak ya, sedikit minyak, kemudian bawang putih, dan kemudian nanti ayamnya dioseng-oseng dulu ya, tunggu sampai setengah mateng gitu. Nah, baru aku nanti masukin wortel sama kentangnya. Nah, baru dikasih air deh. Nah supaya matangnya tuh cepet ya, jadi aku tutup aja. Sekarang aku mau ngecek nih. Nah ini dia bumbunya yang seperti aku bilang tadi. Ini merek Nichi teman-teman. Kalau nggak salah satu bungkusnya itu sekitar 14 ribuan gitu ya. Dan ini untuk sepanci gini aku nggak pakai satu bungkus. Jadi aku tuh pakai cuman setengahnya aja. Tapi aku tetap tambahkan bumbu-bumbu seperti royco ayam, garam, dan juga gula pasir dan sedikit merica. Nah ini lanjut aku mau bikin gorengan udang ya teman-teman. Aku tadi udah nyiapin terigu. Ini sih kare Jepangnya udah hampir mateng. Kalau teman-teman ingin teksturnya lebih kental, bisa tambahin larutan maizena atau tepung terigu ya. Untuk bumbu
Goreng udangnya gampang aja teman-teman, cuman tepung terigu, aku kasih bawang putih, daun bawang, dan aku kasih bumbu racik ikan goreng supaya ada kunyit-kunyitnya ya, warnanya kekuning-kuningan gitu, dan juga ada ketumbarnya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk dan sekarang langsung digoreng. Nah, si karenya alhamdulillah udah mateng. Ini tuh enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman tambahin irisan dari cabai rawit. Pokoknya seger ya, pedes-pedes gitu, gurih pokoknya. Dan ini siu goreng udangnya juga udah mateng. Alhamdulillah, ini 2 menu yang aku masak hari ini. Dan aku langsung aja mau makan teman-teman, karena dari tadi tuh habis beberes langsung masak dan lapar banget ya. Jadi aku langsung makan aja. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya atas supportnya selama ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, see you, bye.